Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara ATW Bike Tech Corner Podcast bersama kita tetap bersama Bang Iman sebagai Bike Tech Owner. Kali ini kita bertema bike check ya Bang Iman ya. Bike check, Om. Yang kita cek sekarang adalah frame yang begitu cantik dan begitu sulit untuk dilupakan. Time VX RS Ultim Worldstar ya, Bang Iman ya. Ini salah satu aset dari ATW Bike ini sebenarnya. Ya, udah lama ini. Jadi kita ingat dulu nih Bang Iman, waktu Bang Iman mendapatkannya, Bang Iman begitu berbinar dan semangat nih mendapatkan frame Time Ultim Worldstar ini. Boleh diceritakan Bang Iman, kenapa begitu semangat dan berbinar-binar mata Bang Iman dulu nih? Ya, jadi gini Om, waktu itu ceritanya, singkat cerita, Om minta carikan road bike, dan ini bisa dibilang road bike pertama ya. Road bike pertama ya. Road bike pertama, tipikalnya Om ini kan perfeksionis ya. Perfeksionis. Kebetulan memang jodohnya lagi ada yang jual frame ini, pengen lepas dengan kondisi komplit, artinya stemnya ada di situ, juga handlebar, battle cage dan aksesoris lainnya ya, dengan harga yang juga memang bagus. Bagus ya waktu itu ya. Apalagi waktu itu pandemi ya Om. Ya. Jadi kita nggak lewatin kesempatannya, langsung beli. Ya mungkin dulu Bang Iman, saya sebenarnya nggak tahu nih apa ini yang Bang Iman beli, time apa karbon ini segala macam. Ya. Cuma setelah kita miliki ini, ya, kita pelajari sedikit-sedikit. Ternyata ini kelebihannya, ini kekurangannya. Mungkin bisa Bang Iman ceritakan ini gimana. Jadi di catatan kita ini ada strukturnya gimana ya, Benar. tipe karbonnya gimana, tingkat ke pengujiannya gimana ya. Benar. Cuma mungkin dulu dari sejarah ini. Oke, kawan-kawan semua, lupa tadi mungkin iklan sedikit. Jadi kita minta izin sama Bang Robi, kameramennya tadi, kita promosi dikit tentang produk Deona. Jadi Deona ini adalah obat ketek ya, supaya nggak bau. Jadi cuma sebesar ini, cukup 2 kali semprot sebelum beraktivitas, baik bersepeda maupun kegiatan olahraga lain. Insya Allah 2 kali 24 jam badan kita tidak bau. Tapi ini tidak ada pengharumnya, tidak ada unsur parfumnya, jadi hanya murni untuk menghilangkan bau dan bisa tahan 2 kali 24 jam dengan 2 kali semprot. Di insya Allah harganya 65.000, bisa tahan lebih kurang 1 bulan. Jadi kawan-kawan, selain berefek tidak menimbulkan bau dan menghempaskan bau ketek, juga bisa mengglowingkan kulit ketiak. Demikian saja, sekedar selipan di podcast kita. Oke, Prof, thank you. Pengujiannya gimana ya? Benar. Cuma mungkin dulu dari sejarah ini. Kalau nggak salah ini dari Prancis ya, Bang Iman ya? Dari Prancis. Ya, mungkin diceritakan sejarahnya frame ini dulu. Oke. Jadi mungkin bisa kita mulai dari pembelajaran sepeda karbon itu sendiri, karena yang pertama, sifatnya karbon ini secara bahan dia nggak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau sepeda alloy, besi dan lainnya, dia tinggal dicetak pakai mesin. Jadi kalau untuk karbon ini dia harus dicampur dengan resin, diproses, baru jadi itu barang. Nah, beda resin, beda proses, beda bahan karbon, beda hasil. Walaupun sama-sama karbon ya. Walaupun sama-sama karbon. Jadi misalkan karbon tipe Tore T800 dicampur resin A dengan proses begini,
keluarnya hasilnya ini. Dengan karbon yang sama, pakai resin yang lain, dengan proses yang lama, hasilnya juga beda. Begitu juga sebaliknya dari poin-poin yang 3 tadi. Ya. Nah tentunya kalau kita ngomongin karbon ini, kita industri yang paling ketat dan paling canggih untuk pembelajaran akademisinya itu industrinya aviasi, pesawat terbang. Itu yang pertama. Yang kedua itu di otomotif, mungkin mereka udah lebih dulu pakai bahan ini di mobil F1 atau di mobil-mobil supercar ya. Iya, Tentunya kita merujuk ke industri yang jauh lebih besar. Nah, mereka sendiri toleransinya sangat ketat dalam bikin kendaraan. Jadi ini akan nyambung nanti yang kita bahas ke merek Time ini sendiri. Oh iya. Gitu ya. Jadi ini dari Prancis, katanya pernah saya baca ini dari sebuah desa aja ya, yang malah yang merajutnya nggak boleh laki-laki ya, wanita. Itu kenapa Iya, itu? benar Om. Jadi karena memang kalau sejarah engineering Prancis itu udah sangat tua. Artinya kalau bisa dibilang kenapa orang Padang itu identik dengan rendang ya. Iya. Kalau Prancis itu identik dengan engineer-engineernya yang memang luar biasa. Oh iya. Ya, jadi mereka ada kayak pesawat, kita sering naik pesawat, ada Airbus. Kayak mobil tercepat di dunia saat ini ada Bugatti. Ya. Jadi memang kita nggak bisa kesampingkan. Memang orang-orang engineer Prancis itu memang sudah lebih dulu matang dan memang expert di bidang karbon komposit itu sendiri. Nah sekarang turun ke sepeda yang mereka memang bikin masih in-house di Prancis, dikasih merek Time. Wah, jadi ada hubungannya ya antara Airbus, Bugatti sama Time ya? Ada ya. Jadi secara tidak langsung kita mesti akuin perlakuan untuk bikin karbon tadi memang mereka udah turun-temurun. Iya. Oke, Bang Iman, lanjut Bang Iman. Jadi di frame ini mungkin di bagian belakang ini bisa kita baca ini di bagian belakangnya itu berarti frame ini pernah memenangkan World Champion tahun 2018 kalau nggak salah. Ya. Dan gold medal Olimpik ya tahun 2016 di Yunani apa ya? Iya. Iya. Jadi gimana ceritanya itu? Memang frame ini sempat dulu mungkin yang ngikutin memang punya beberapa sejarah yang bagus, berhasil menang di beberapa kompetisi besar yang tentunya juga nggak mudah untuk bersaing di kompetisi tersebut. Nggak luput juga memang dari hasil bikinan, dari prosesnya memang agak rumit ya. Karena sepeda Time ini dia itu pakai teknik resin transfer modul. Ulangi lagi. Resin transfer modul ya. Jadi artinya ada macam-macam cara bikin karbon ini. Ada yang di laminate pakai tangan, ada yang ngeresinnya ditempel pakai kuas aja, dan banyak yang lainnya. Nah, teknik resin transfer modul ini memang gold standarnya untuk bikin karbon Om. Jadi kayak di penerbangan, di pesawat, dia sama-sama RTM Om. Jadi RTM itu ada RTM kayak yang di sepeda ini, resin transfer modul, ada light RTM, ada high pressure RTM. Nah, high pressure RTM ini klasifikasinya memang untuk industri yang lebih besar kayak pesawat terbang dan mungkin mobil F1 ya. Jadi lembaran karbon itu dirajut pakai mesin khusus. Nanti dibikin cetakannya, moldingnya dari aluminium. Nanti dimasukin ke situ, ditutup, divakum, baru nanti diinjek resinnya pakai high pressure, jadi itu barang. Kayak
tub begini kan, ini dia cetak nih Om. Nah, kenapa dia masih menggunakan teknik RTM itu? Karena memang tujuannya bikin karbon ini kalau kebanyakan tangan manusia, QC-nya nanti akan sulit. Jadi karena karbon ini barang yang kita kadang defeknya nggak bisa lihat dengan mata. Jadi Tapi bisa kalau dirasakan. pakai mesin itu tingkat kegagalannya itu persentasenya kecil banget tuh. Nah, cuman tidak semua pabrikan sepeda punya alat itu. Nah, jadi kenapa Time ini salah satu yang memang bisa, kalau Om rasain juga mungkin memang ini frame mungkin udah lebih dari 10 tahun masih enak, Ini masih kuat-kuat aja. 2012 ya? 2012 ya. Ya memang salah satunya karena proses pembuatannya tadi. Oke. Ini Bang Iman, ini frame pernah mengantarkan pembalapnya ke meraih medali emas Olimpiade. Benar. Pernah juara dunia. Tapi sekarang kok nggak ada kelihatan lagi ya. Saya lihat di Giro nggak ada, di Tour de France juga nggak ada. Time ini kenapa itu? Jadi ya itu balik tadi lagi ke heritage-nya mereka, orang Perancis sama Jerman ini mirip-mirip. Jadi Sama-sama bule miripnya. Sama-sama bule, sifatnya juga mirip-mirip. Artinya gini, kita nggak bisa bohong kalau memang event-event Tour dunia itu ajang untuk brand promosi juara. Ya. Jadi, nah idealisnya orang Perancis itu luar biasa sama Jerman ini Om. Kalau di Jerman mungkin Om pernah lihat atau dengar wheelsetnya lightweight. Lightweight Ya. pernah dengar ya. Itu kan harganya di atas 100 jutaan ya. Nah, itu Yang salah hampir satu. kita beli dulu itu. Iya, cuman nggak jadi kan. Nggak jadi. Nah, karena dia nggak mau jual mahal, terlalu murah. Jadi Terlalu murah dia kita jual. curiga juga masih bagus nggak tuh kondisi. HCM nggak nih? Iya. Jadi artinya gini, kayak lightweight sendiri dipakai sama tim Ineos Om sekarang. Iya. Tapi tanda kutip, tim Ineos itu tidak disponsori. Tidak disponsori. Jadi tim Ineos mau Beli. pakai lightweight Ya. mesti beli. Mesti beli. You mau pakai, kita nggak mau sponsorin. Oh. Mau pakai silakan beli, nggak Jadi- pakai juga nggak apa-apa. Begitu hebatnya lah itu ya. Ya jadi sama kayak Time ini. Iya. Dia nggak ada promosi iklan atau ikut iya, itu, kemana. iya. Jadi konsepnya memang seperti itu dia. Ya, tapi mungkin suatu saat bisa jadi Time ini bisa kembali berpartisipasi ya. Nah. Soalnya pernah itu di MotoGP, saya nggak tahu ya. Kalau di MotoGP dulu pernah KTM pernah absen ikut, sekarang ikut lagi. Ikut lagi sekarang. Mungkin sekarang Suzuki ikut, mungkin tahun depan Suzuki nggak ikut lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan merek-merek ternama ini untuk ikut lagi. Benar. Oke Bang Iman, mungkin dari sejarah kita udah, dari cara pembuatannya udah, termasuk pengujian ya, kita Ya. udah bahas tadi. Terus gimana nih biaya pembuatannya ini, di gimana nih? Dan sekarang Time ini masih ada nggak gitu? Masih ada. Om. Masih ada ya. Kalau saya nggak salah, itu per tahun kemarin mereka memang sudah di take over sahamnya oleh perusahaan lain. Tapi orang-orang yang di situ tetap orang-orang yang memang sudah lama di situ bekerja. Maksudnya mungkin manajemennya berbeda, tapi karyawannya tetap ya. Karyawannya tetap. Tapi negaranya tetap nggak? Masih Prancis nggak? Saya dengar pindah ke Slovakia. Om. Slovakia ya. Ya. Dan tapi dia tidak mau tetap untuk mindahin pabriknya ke Asia. Nggak mau ke Asia ya. Ya, itu salah satu juga yang bikin jadinya harganya mahal Om. Mahal, Karena ya. mereka bule di sana gaji per jam. Ya. Nggak ada UMR ya. Oke Bang Iman, mungkin sebelum kita beralih ke perintilan-perintilannya ini, mungkin ada sesuatu yang Bang Iman ceritakan mengenai frame. Silakan Bang Iman. Jadi ya Time ini salah satu model
frame set yang dibikin dengan teknik untuk sebuah sepeda saya bilang over maksudnya terlalu bagus. Jadi kadang kalau orang lihat dia bikin dengan ngapain sih bikin sepeda pakai standar Airbus, pakai standar mobil F1, cuman itulah time gitu. Jadi ya mereka orang-orang idealis yang perfeksionis, akhirnya harga jualnya makin mahal ya, cuman mereka orang-orang yang bisa nikmatin ya beruntung lah gitu, mampu beli, ya salah satunya Om. Nah ini satu lagi nih Bang Iman, ini apa nih namanya nih, integrated nih ya. Ya jadi di bagian sini kalau sekarang Om lihat kayak sepeda-sepeda aero yang sekarang, jadi Om baru lihat seat postnya nyatu sama frame. Kadang kalau orangnya lebih pendek, seat postnya dipotong Om, buat lebih pas kan. Time di tahun segitu udah bikin. Jadi memang fungsinya kan seat tube ini nyambung sama seat post supaya strukturnya dia lebih rigid, lebih stiff. Iya. Tapi buat time ini bukan barang baru. Dia dari dulu udah bikin. Tapi kelemahannya mungkin kalau udah mentok di sini untuk orang yang kurang tinggi ya berarti nggak bisa lagi ya? Nggak bisa turun. Nggak bisa lagi ya? Iya. Jadi pastiin waktu beli size-nya cocok. Oke. Oke, ini kalau masalah apa ada teknologinya nggak Iman di di forok ini? Sama ini ya? Tetap pakai RTM. Jadi ya kenapa kalau beli frame time ini ada embel-embel RTM resin transfer modul ya silakan mungkin bisa lihat di YouTube atau Google gimana orang bikin karbon dari itu RTM teknik. Terus juga yang versi ini semua baut stem, drop bar dan lain-lain itu bawaannya sudah titanium dari time ya. Titanium ya. Iya. Jadi kenapa tadi saya bilang ini perfeksionis ya, memang kadang pakai baut titanium. Iya. Defaultnya begitu. Kayaknya mubazir gitu ya. Iya, defaultnya begitu gitu ya. Ya itulah time. Hanya untuk sebuah sepeda terlalu berlebihan kesannya ya gitu ya. Tapi memang begitulah time mau menciptakannya. Iya. Oke, Bang Iman, dulu mungkin kita bangun sepeda ini lambat-lambat, jadi memang tujuannya untuk membuat sepeda ini ringan ya. Karena dari awal memang frame-nya juga ringan ya, karbon yang sangat ringan ya. Benar. Jadi ini setelah jadi dengan semua yang ada di sekarang ini yang melekat di sepeda ini beratnya 6,48 kg ya. 6,48. Berarti Bang Iman pernah bilang syarat dari UCI kalau ikut balapan itu 6,7, 6,8 ya. 6,8 berarti nggak bisa ikut ini ya. Tambah pemberat aja. Tambah bidon ya. Tambah bidon, baru bisa. Ya. Oke kawan-kawan semua, di setelah frame ini di sepeda ini ada yang melekat ini group set dari SRAM-RED itu 10 speed ya. 10 speed. Dan info dari Feby ini nggak ada lagi ya. Yang seringan ini tapi yang 10 speed ini nggak ada lagi keluarannya ya. Nggak keluar Om, udah nggak keluar ya. Karena ya ini first gen Om. SRAM-RED first gen sampai sekarang masih jadi yang terenteng di dunia. Jadi bukan hanya enteng, secara sistem operasional juga dia terbukti sampai sekarang bagus saja, awet. Iya. Nggak pernah ada masalah. Ya banggalah punya satu. Ya, ini udah hampir 2 tahun kita miliki ya, dan dulu sampai waktu pandemi dan waktu orang musim kerja di rumah dulu hampir tiap hari kita bawa ini. Iya, benar Om. Nggak masalah. Ini klit juga dari time ya Bang Iman? Klit juga pedal kita dari time. Iya. Terus bottle cap juga time ya semuanya. Sampai bajunya dapat time juga. Oke, mungkin kawan-kawan semua selain itu kita ada ini hanya sekedar pemilihan aja waktu itu di ban dalam ban luar kita pakai Continental TT sampai sekarang masih ada, ini harganya sekitar 900 ribuan. Itu ban dalamnya kalau nggak salah ini pakai Swalby Ultralight itu harganya sekitar 150-an. Jadi memang kita ciptakan ini
untuk supaya ringan. Jadi Bartep kita pakai produk Pro, itu sekitar 400 ribuan. Ini saddle dari Time juga. Iya. Ya. Terus apa lagi Bang Iman? Mungkin Wheelset Om. wheelset dari Token ya? Iya. Iya. Ini juga salah satu legend di bagian wheelset. Bagian wheelset ya. Iya, Token, jadi kenapa masih dipertahankan ya? Karena mau beli lagi duitnya ada, barangnya udah nggak ada. Barang nggak ada. Dan karena memang bagus Om, ini wheelset bagus. Jadi berarti barang ini semua yang ada, baik frame maupun semua yang ada sepeda ini kayaknya udah discontinue semua Udah ya. discontinue semua. Iya. Itu satu lagi Bang Iman yang anunya, mungkin pernah kita dulu di daerah daerah tempat Prof ini tinggal, daerah Indarung ya, mau ke bawah ya. Ya. Jadi waktu turun memang agak sedikit mengkhawatirkan, jadi entah karena sayanya atau enggak, terlalu laju saya rasa. Dan ini kan rim brake ya, Rim brake. dan ini dari karbon ya. Benar. Itu kelebihan dan kekurangannya gimana Bang Iman? Apa memang seperti itu? Agak kurang dibandingkan dengan rem cakram Disc brake. disc brake ya. Ya, jadi memang untuk rim brake alloy ini kalau yang surface-nya karbon begini memang dia performnya sedikit lebih kurang pakem daripada yang alloy Om. Oke, nah pas ini datang nih. Time yang kita ceritakan panjang umur dia. Ya, yang ini yang punya Om Bino nih. Iya. Berarti panjang umur, nggak boleh dijual nih Om Bino. Coba lihat sebentar nih Om Bino. Masuk silakan. Nah. Ya, ini kawan-kawan semua, mungkin ini time yang pernah kita punya juga ini. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ya, jadi udah kita bahas tadi ya. Benar. Memang beda cara pembuatannya sama ya Bang Iman ya. Ini dengan yang sama. ini. Ya. Bedanya hanya di desain fork aja. Desain Sama fork, yang ini. Untuk pembuatan semua sama, di tempat yang sama, semua in house. Jadi bisa dibilang gini ya Om, banyak zaman sekarang orang gembar-gembor sepeda Sultan 100 juta, 200 juta, apapun itulah. Cuman saya sendiri sekarang masih pakai sepeda alloy ya Om. Iya, iya. Artian gini, buat kita yang buat saya sih sebenarnya, saya pribadi karena dulu berangkat dari background otomotif yang memang setiap hari ketemu dengan bahan karbon ini. Iya, iya. Memang dipakainya untuk kecepatan tinggi, putaran tinggi, durability yang tinggi dengan standar QC-nya yang benar-benar ketat. Saya kalau pengen beli sepeda karbon, saya pengen orang yang memang dari satu pabrikan yang benar-benar mengerti dan expert di bidang karbon. Jadi salah satunya memang Time ini masih yang terbaik, ya. dalam proses Ya, pembuatan seperti karbon. yang kita ceritakan sebelumnya ya. Ini beranjak dari turunannya ya, dari Airbus, Iya. dari ke Bugatti, larinya ke Time ya. Betul Om. Ya, jadi memang kita yang ini inventaris kita dari awal sampai sekarang memang rencana untuk tidak dijual, dan kita sarankan kayak Om Pino juga supaya mudah-mudahan ini nggak kejual ya. Iya. Cuma kawan-kawan nanti yang pengen juga memiliki ini atau ini, silakan hubungi ya Bang Iman, nanti siapa tahu Iya. imannya Bang Iman nih goyah nih. Kalau memang ada Om Pino pengen jual, tolong telepon saya dulu. Iya, iya. Kasih dia aja kok, sebab Iya. keistimewaan tadi ya. Iya, karena gini Om, jujur sekarang kalaupun saya punya uang misalkan beli sepeda Sultan 100 juta, 200 juta, ini udah nggak ada barang ya Om. Nggak ada barang lagi ya, Nggak ada. yang nggak ada ya. Udah nggak ada. Yang sekeren ini ya. berarti Ada ya. Time yang model baru, Iya, iya, tapi iya. udah nggak kebeli Om. Udah nggak kebeli ya. Udah luar biasa mahalnya. Oh iya, iya, iya. Jadi Oke. ya perfeksionis di sepeda karbon. Orang mau bahas dari sisi teknikal, dari QC, dari apapun itulah, boleh belajar dari Time. Boleh belajar dari Time. Oke, kawan-kawan semua, mungkin itu dulu yang kita bahas saat ini.
Sekali lagi kita tidak menyimpulkan, tapi ini memang murni opini kita ya Bang Iman ya. Ya. Terserah kawan-kawan setuju atau tidak pun nggak masalah. Yang penting kita tidak menyimpulkan. Demikian saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang Iman, terima kasih Om Bino, Sama-sama. sepedanya keren. Ya. Kalau jual Telepon saya. Tolong telepon saya. iya. Oke, mudah-mudahan nggak kejual ya, sama dengan kita ya. Ya. Oke, kawan-kawan semua, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.